8 perselingkuhan itu ya memang saya bocorkan. Karena apa? Ya saya sebagai manusia juga punya ingin rasa sedikit lah membalas dendam. Kok mereka bawa nama istri saya? Bahwa buku GEG istri saya terlibat katanya penggelapan segala macam. Padahal istri saya nggak ada kaitannya megang duit, megang apapun gitu. Itulah narasi mereka yang menurut saya sudah di luar adab. Bahwa ada yang selingkuh loh di antara mereka. Dan itu real. Bahkan para pengacara juga tahu semua kok. Munafik kalau enggak gitu loh. Semua tahu. Di tim, mau tim apa segala macam ya. Semua tahu. Dan itu dibiarkan. Bahkan ada yang mantan pejabat Polri juga tahu. Padahal dia sering tampil itu bersama mereka. Perjuangan, kebenaran untuk negara demi keberlangsungan apa. Tapi menghargai hak asasi suami orang pun nggak bisa. Saya dipanggil Refli Harun gitu, ya kan? Saya dipanggil. Saya tadi baru telepon Dasko. Aman-aman, nggak bakal ditahan. Enggak, menurut saya lain, persepsi saya lain. Dibuatlah satu manuver di situ sehingga Refli Harun jadi naik di perkara ini. Seolah-olah dia dewa penyelamat. Tapi abang udah bikin banyak orang bergetar nih di dunia persilatan seputar kasus ijazah ini kan. Kemarin abang saya udah mau bahas waktu itu, cuma saya pikir janganlah. Dan kebetulan abang ada di sini, iya kan, tentang perilaku yang menurut kita itu ya nggak wajar lah untuk orang-orang seperti itu kan. Abang bicara tentang 8 pasangan yang wah sekarang lanjutnya yang perselingkuhan dan kumpul-kumpul. Itu udah poin aja. Iya, ya maksudnya menurut saya wah ini serangan balik Rismon ini. Karena 2 bulan lebih abang menulis buku ini kan nggak mau bersuara juga. Padahal selama itu mereka bilang abang pengkhianat lah. Apalagi kalau Roy ngomong kan dokter ya kan. Zombie lah. Nggak dijawab kan. Nah saya jawab itu Bang ya. Kenapa saya balas? Karena mereka sudah mulai menyerang istri saya. Menyebutkan nama istri saya, mau melaporkan istri saya. Di situ orang ini udah makin melunjak. Makanya saya bilang sama Bang Jagir, saya sudah siapkan sebenarnya 7 laporan nih. Terutama untuk Roy Suryo, Refli Harun dan Tifa. Dan itu tidak kita laporkan karena memang menghormati laporan Pak Jokowi. Selesai dulu, vonis, baru kita laporkan. Nah terkait dengan yang kemarin 8 perselingkuhan itu ya memang saya bocorkan. Karena apa? Ya saya sebagai manusia juga punya ingin rasa sedikit lah membalas dendam. Kok mereka bawa nama istri saya? Bahwa buku GEG istri saya terlibat katanya penggelapan segala macam. Padahal istri saya nggak ada kaitannya megang duit, megang apapun gitu. Itulah narasi mereka yang menurut saya sudah di luar adab Bang. Nah, terkait dengan 8 perselingkuhan itu, ya saya bocorkan bahwa mereka punya moralitas yang nggak tinggi-tinggi banget loh. Bahwa ada yang kumpul kebo loh, bahwa ada yang selingkuh loh di antara mereka. Dan itu real. Bahkan para pengacara juga tahu semua kok. RH dan TT itu munafik kalau enggak gitu loh. Semua tahu. Di tim, mau tim apa segala macam ya. Semua tahu. Dan itu dibiarkan. Bahkan ada yang mantan pejabat Polri juga tahu. Dan dia diamkan juga. Terus, apa hak mereka menuntut moralitas orang lain tinggi? Sementara moralitasmu pun perlu dibenahi kok. Gitu loh. Pengacara tahu semua RH dan TT itu. Dan saya pun jengah. Jijik pada level jijik. Tapi tetap saya tutupi selama di situ. Aduh. Ini sama-sama tersangka ini. Ya udahlah, sabar gitu pun walaupun jijik istri saya pun melihat jijik kan. Bagaimana dia bisa menelan udah sama-sama tua berselingkuh. Dugaan berapa pasangan itu? Ada 20 sekitar.
12 lagi belum saya bongkar. Pasangan 8 yang sudah saya pasangan yang bongkar. tadi apa itu? 8 Bang. Ke-9 saya berarti ya. Sama si Anu. Saya tadinya pikir itu Bang Jagir yang selamatkan abang. Ternyata abang yang selamatkan Bang Jagir dari lingkaran-lingkaran. Kemarin saya udah puji-puji. Udah pas nih Bang Rismon dapat lawyer yang Takut akan Tuhan. negosiator, ya kan, bawa ke damai. Ya kan? Ternyata abang yang selamatkan. Enggak, takutnya masuk daftar 9 Jagir Iya. lingkuh sama siapa gitu kan. Ada sih, cuman nggak diungkap sama beliau gitu. Dia nggak berani. Padahal biasanya selingkuh sama pasal-pasal aja lah. Pasal-pasal KUHP lama, Iya. KUHP baru itu aja selingkuhan saya. Gitu loh. Ya mesraan malam-malam jam 3 pagi. Oh pasal 77, pasal 158, pasal 89. Gitu aja, pasal 235 itu aja selingkuhan saya. Dan rame gitu loh. Karena pasalnya rame kan. Iya. Tapi kalau soal ini saya nggak paham mau kita kembangkan kemana Apa itu, pembicaraannya. Perselingkuhan itu. Tapi intinya konfirmasi aja. Nah, yang saya pikir kemarin, Itu karangan ya. bagaimana Bang kalau ini kemudian berbalik jadi serangan hukum ke pencemaran nama baik atau apa gitu ke Bang Rismon? Oh yang tadi itu. Ya. Saya bilang begini loh, khususnya yang tadi itu ya, apa pasangan-pasangan Ya. itu. Kalau sepanjang itu Rismon mengetahui benar faktanya, ya is oke aja gitu loh. Oke. Kedua, ini tuh inisial. Contohnya JG kan belum tentu Jamada Girsang. Bisa juga aja pikir ginting gitu. Bisa juga aja pikir ginting kan. Yang penting the most penting inisial gitu. Inisial. Tapi kalau disebut umpamanya dak gitu kan, itu kan udah ada prejudis namanya menuduhkan ya. Tanpa kalau ini umpamanya si A sama si B gitu. Ya, A ini banyak banget. Iya. Di dunia ini ada mungkin 1 miliar A. Iya. Gitu loh. Ya, dari Siapa? 5 miliar manusia dunia, A itu bisa. Abdul bisa, Ahmad bisa. Tapi di antara mereka commotion Bang. Commotion luar biasa. Siapa yang ngasih tahu? Siapa yang membocorkan? Siapa Loh, yang kok ngasih ini? tahu orang abang pernah di situ? Iya. Makanya. Mereka lupa kali abang pernah bagian dari mereka. Terus Ya. ada yang bilang kok begitu sih, tega banget gitu, memberikan WA kepada teman saya yang masih ada jembatan ke situ. Gitu. Oh, jadi kok tega banget, ada gonjang commotion, ada gonjang kancing mereka di sana gitu. Tapi ya itu mereka harus diamkan itu supaya nggak berkembang lebih jauh. Dan lebih parah lagi ini ada seorang ya oknum ya Kolonel Purnawirawan tuh juga begitu gitu, di pergerakan itu kan. Ya NS ya kan. Nah, itu juga begitu. Mereka udah tahu lah itu gitu. Bahkan tahu sama tahu kali iya, ya. sempat mengajak istri dari teman saya untuk KPKP. Jangan kasih tahu suami saya ya, suamimu ya. Bayangkan. Istri sah dari seseorang, teman saya itu diajak kafe, padahal dia tahu itu istri sahnya. Dan jangan beritahu suaminya. Maksud saya begini, ini perjuangan yang mereka klaim ini mau diarahkan kemana sih? Mau diarahkan kemana ya? Mereka yang bisa jawab itu. Apakah mau diarahkan ke hura-hura? Mau diarahkan menjatuhkan derajat harga diri orang lain, sementara mereka sendiri harga dirinya juga bermasalah? Kan gitu kan? Gitu loh, jadi ini faktanya mencengangkan. Oknum ya, kalau saya bilang ya kan, oknum Purnawirawan. Gitu. Padahal dia sering tampil itu bersama mereka. Meskipun jarang berbicara. Gitu. Perjuangan, kebenaran untuk negara, demi keberlangsungan apa. Tapi menghargai hak asasi suami orang pun nggak bisa. Gitu Bang. Wah, serem nih. Oke, itu kita biarkan aja mereka biarkan merenung aja, ya. ya. Oke, tapi yang paling berbahaya menurut saya Bang, kan tadi Bang Jagir bilang, apa-apa, selama itu masih inisial. Itu belum berlalu gelombangnya, tiba-tiba dia
muncul lagi menyebutkan nama seseorang dengan jelas Dasko. sebagai orang yang ada di belakang perkara ini. Berani sekali lu Bang. Berada di belakang ini saya belum tahu ya, karena ini kan klaim. Ketika kami ditersangkakan, ya, diperiksa setelah menjadi tersangka, itu kan terjadi commotion luar biasa. Ini RRT bakal ditangkap atau enggak gitu loh. Bahkan Bang Jagir pun bolak-balik sudah begini-gini kan, bolak-balik ditahan Stres atau enggak. Stres Bang Jagir dan Bang Mulyadi juga ya Bang ya. Yang paling aktif kan mendampingi saya kan Bang Jagir dan Bang Mulyadi itu sama Bang Joni. Gonjang-ganjing itu Bang di dalam. Saya di Kamnek unit 5, Roy dan Tifa di tempat lain gitu. Tapi apa yang saya tahu di unit 5 itu bukan hanya Bang Jagir yang ini Bang ya, commotion, penyidiknya juga gitu loh. Nah, ketika saya mau ke toilet itu saya dipanggil Refli Harun gitu. Gitu, ya kan? Saya dipanggil. Saya tadi baru telepon Dasko. Aman-aman. Nggak bakal ditahan. Nah sekarang abang nggak bisa menyimpulkan juga kita apakah itu Dasko yang klarifikasi kan, tetapi pengakuan itu kan datang dari Refli Harun mengatakan kepada saya, dan bukan hanya saya yang tahu itu. Refli Harun nelpon Dasko, Bang Jagir juga tahu, semua pengacara di situ juga tahu gitu loh. Pengakuan Refli Harun menelpon Dasko, dan adalah kesepakatan, ya kan Bang? Kesepakatan bahwa asalkan nanti setelah nggak jadi ditangkap jangan konvers, Langsung pulang. Terbirit-birit lah Bang Jagir mengantarkan saya dan istri ke Kulempar ke taksi. taksi sampai di gerbang pejabat lah itu Bang, yang harusnya untuk Pintu pejabat yang ya Bang. jarang dipakai itu. Jarang dipakai itu. Pintu Kapolda. Sampai dibukakan saking paniknya oleh penjaga gerbang itu, supaya saya langsung masuk ke taksi. Sesuai dengan perjanjian yang diungkapkan oleh Refli Harun. Bahwa kalau nanti gak jadi jangan lagi konvers pulang ini. Ternyata mereka konvers. Saya masuk taksi, Refli Harun konvers dengan Roy dan Tifa. Yang tidak ikut konvers itu hanya saya loh. Gitu. Dan Bang Refli Risno. Harun ada, Iya. Roy Suryo ada, Kojinudin ada, Gapur ada, macam-macam di situ. Saya sendiri, makanya saya dari jauh kayak, kok gue dibohongin? Saya marah waktu itu. Siapa otaknya nih? Saya udah tahu otaknya yang tadi sebut itu. Dia bermanuver di situ. Waduh, saya bilang nggak berkelas lah cara begitu ya. Saya orang pakai hati. Dia pakai daya tipu-tipu seperti itu. Enggak lah. Makanya ketahuan kan. Orang berantem sendiri. Mengelompok sendiri dulu. Kalau saya dari dulu memang sendiri. Sejak penyelidikan saya sendiri kok. Bayangkan Bang, kita diberikan harapan tidak ditahan, dan ada orang yang mengaku menelpon politisi besar kan gitu. Dia orang itu. di dunia politik, Bang Dasko termasuk orang yang punya pengaruh besar. Itu loh Bang. Otomatis kan kita hormat nih Bang. Punya akses ke politisi tersebut kan. Tetapi itu kan masih pengakuan. Karena saya nggak mendengar dia menelpon. Maksudnya pada saat dia mengaku menelpon Dasko, saya nggak ada di situ. Gitu loh. Benar atau tidaknya sebenarnya Dasko yang digeret-geret oleh Refli Harun. Gitu loh. Benar atau tidaknya sebenarnya di forensik gampang sih itu. Walaupun dia ada hapus kan ada di-delete kontaknya, saya bisa jejaknya digali, ditambang gitu loh Bang. Jadi susah juga kalau secara forensik membantah itu. Walaupun dia udah hapus gitu semacam, bisa juga dikorek itu. Gitu. Iya, buat Bang Dasko, mudah-mudahan nanti kita akan cari kontaknya. Kalau Bang Dasko menonton ini, kalau mau atau berkenan memberikan klarifikasi, meluruskan ini, karena ya kita juga ikut prihatin kalau apalagi kalau sampai nama Bang Dasko itu dicatutkan nggak bagus. Karena dia orang yang kalau kita lihat sekarang itu ada di garda depan, termasuk orang yang banyak membuat kebijakan-kebijakan pemerintah, negosiasi kemana, ketemu orang-orang. Dia kayak termasuk garda depannya Pak Prabowo ini. Ya benar. Sayang banget kalau dicatut. Misalnya dicatut ya. Kalau benar sih, ya kita salut lah. Tapi kalau dicatut kan luar biasa. Iya. Kan suka mencatut-catut.
Nah itu repot. gitu kan. Untuk mendapatkan respect dari pengacara lain, Iya. misalnya, Iya. dari Kalau benar kepercayaan sih ya dari apa-apa. Ya, prinsipal. padahal misalnya. misalnya waktu itu taruhlah secara hukum memang nggak ditahan ini Ya. atas kebijakan polisi Tapi misalnya, tapi kemudian di framing, oh ini Saya marah waktu itu. pengaruh Bang Dasko. Sampai sekarang saya marah. Mudah-mudahan Karena Bang inkonsis- Dasko kalau menonton, monggo Bang kita beri hak jawab ruang untuk Bang Dasko menjelaskan. Walaupun saya sih yakin beliau nggak terlalu peduli karena ini kan bukan kasus yang Ya. bikin negara ini terancam banget. Kayak isu-isu demo Agustus, demo Juli, demo apa kemarin itu kan dia turun memang ketemu Ya, orang-orang, ya. elemen-elemen yang dianggap ini yang akan menggerakkan dia datang. Dekat dengan rakyat lah. Ya begitu. kalau ini kan kayaknya nggak banget ya Bang. Tapi ya kita nggak tahu juga Ya, ya. nggak tahu. Ya gitu aja. Tapi kalau nanti Bang, misalnya gara-gara ini kan kemarin inisial, ini kan udah terang-terangan nih. Ya. Dasko dan itu wah YouTuber Nusantara itu. Itu sekali lagi Bang, itu bukan hanya saya yang tahu. Iya. Itu beredar luas di semua pengacara. Bahkan Bang Jagir juga tahu. Gitu loh. Klaim itu ya. Ya klaim ini kita masih anggap ini gitu klaim loh. ya. Klaim karena memang Ya. dia yang cerita ke saya menelpon Dasko. Meskipun pada saat dia menelpon Dasko katanya yang dia klaim itu saya tidak sedang berada di Kejadiannya sisinya. gitu saat ini. Jam 5 lah, saya ingat benar itu. Sore. Sementara BAP mulai dari jam 9 pagi sampai tengah hari sampai dengan jam 5. Jam 5 datang kabar itu. Karena saya kan ngawal dia, BAP. Bersama Mulyadi sama Jimmy Kolensong. Oke, tiba-tiba ada kabar. Saya dipanggil keluar. Saya nggak bisa ninggalin dia. Bukannya takut saya sama penyidik, tapi ya harus saya sertai terus pertanyaan itu kan. Karena teknis banget. Saya pengen tahu juga. Saya kebiasaan saya begini mencatat. Ini kebiasaan saya sejak SD nih. Jadi tiba-tiba saya dipanggil keluar ke bagian ruang tamu Polda itu. Iya. Bang, keluar kata seseorang lah. Saya, sorry Bung Pincan, saya menyebut orang dari dulu agak sungkan. Mungkin karena saya orang hukum ya. Jadi, ngapain saya bilang kan, abang keluar dulu lah. Keluarlah saya ke ruang tunggu itu kan. Bang, mau ditahan. Ingat ya. Siapa ditahan? Semua. Tiga-tiganya. Rismon, Roy, dan Tipa. Kebetulan saat itu kayaknya ada dokter masuk ke ruang pemeriksaan Tipa. Iya. Oh. Itu membuat saya kayaknya gitu, nggak pasti juga. Katanya dokter masuk ke ruang Tipa. Wah, kali itu kan udah pemeriksaan kesehatan, siap-siap ditahan Persiapan kan gitu. ditahan, ya. Seperti kemarin mereka itu kan gitu kan. Waduh. Pas kami lagi rundingan di gang itu, lewat yang namanya dokter ini. Saya nggak tahu persis ya, kata orang dokter itu. Banyak berdoa lah ya, katanya. Memang begitu, kata dokter. Benar, saya bilang itu. Banyak berdoa lah gitu. Genting dong. Waduh. Wah, saya masuk lagi ke dalam, saya lihat muka Rismon aja nggak, karena muka saya udah, saya serius dalam pekerjaan ini, Bung Vincent. Kalau dia ditahan, bukan soal nama gitu. Aduh, bagaimana ceritanya gitu loh. Waduh, saya bolak-balik. Sepertinya Rismon udah curiga lihat wajah saya. Saya lihat dia, saya buang muka gitu, takutnya kebaca gitu kan. Saya mau kasih tahu, takutnya dia berantakan. Bisa-bisa BAP itu tuh robek-robek sama dia gitu loh. proses BAP Iya, dia kan seperti gunung Merapi saya bilang kan. Kalau kita nggak Ekspresif. seperti gunung Sinabung di kampung Ya, saya. Gunung Sinabung ya. Kalau kita nggak pintar-pintar apanya itu, buat deh. Sekabin jahe bisa ketutup semua. itu ilustrasi tentang dia. Oleh itu approaching ke dia harus benar-benar paham. Oke, teganglah sampai jam 6. Iya. Bayangkan itu. Jam 6 itu sudah mulai selesai BAP, Bung Vincent. Udah mulai di print. Tahu nggak print segitu BAP-nya? Iya. 1000 halaman. Ini punya Bang Rismon doang. Sendiri. Saya tanda tangan aja, karena ya tanda tangan saya yang ngawal. Siapa yang mengawal BAP dia nggak tanda tangan. Tiba-tiba dipanggil lagi keluar. Nah inilah cerita yang sebenarnya. Saya dipanggil lagi keluar, bang, keluar lagi bang. Ada apa lagi? Saya bilang lagi tanda tangan ini. Keluar saya, bang, nggak jadi ditahan. Saya bilang, kenapa? Ada yang ngurus. Ya menunjuk orang ada di situ, duduk di situ yang tadi
Ya sebetulnya Repli Harun lah. Memang Repli Harun kok yang mengatur itu. Tapi bagaimana kesananya saya no comment ya. Tapi Repli Harun yang mengatakan itu. Jangan. Tapi syaratnya jangan ada yang kompres ya. Jangan Begitu keluar dari ruang BAP langsung kabur. Siap. Abang kabur, bawa Bang Rizwan kabur. Yang penting nggak ditahan. Sudah tanda tangan dah ribuan lembar itu. Dia belum tahu. Saya nggak kasih tahu. Begitu selesai BAP, Tarik. saya tangkap lehernya di tangga-tangga itu sampai kita mau terjerembab. Seperti saya nangkap buronan. Tanya, iya sama itu tuh. Sama itu. Ayo, Le. Saya bilang, wartawan kan nggak bisa dilewatin. Ratusan wartawan di gerbang itu. Yang otomatis itu kan. Sampai itu saya tendang kok itu. Rusak kan itu. Yang off-on itu. Oh iya. Wah, wartawan, ayo Pak Rizwan. Saya bilang, jangan, Le. Ini perjanjian, Le. Jangan bicara apapun, Le. Dia udah sehari kan di BAP kan. Lapar lah segala macam. Lu mulai dia begini lah. Aku pegang lehernya. Kan dia lebih tinggi. Tanganku nggak kuat begini kan. Aku dorong lah pundaknya sampai ke pintu itu. Sepertinya polisi jaga itu mengerti. Suasana udah kacau balau. Gua udah kayak demo. Masuklah ke taksi sama istrinya. Tahu tasnya ketinggalan. Nggak tahu gimana prosesnya itu. Ongkosnya siapa yang bayarin juga saya nggak tahu. Begitu ceritanya. More than it saya nggak mau cerita. Oke. Jadi saya bilang, siapa yang mengatur ini? Besoknya di grup WA kita saya bilang, Repli Harun, saya marah sama Anda ya. Ternyata begitu saya antar mereka ke taksi, saya kan nunggu mobil saya seperti saya. Lah di tangga di reskrim itu kompres ada 100 orang. Saya kok saya dibohongin? Nggak boleh kompres atau mereka kompres? Semua ada di situ kecuali saya. Berarti emang dari awal sering nggak kompak ya Om ya? Akhirnya pecah kan? Enggak, menurut saya lain. Persepsi saya lain. Dibuatlah satu manuver di situ sehingga Repli Harun jadi naik di perkara ini. Seolah-olah dia dewa penyelamat. Maka dari pemain kata ini dari pinggir jadi pemain. Ya, masalah benar ke sana tadi yang disebut tadi itu saya no comment ya. Ya, kan kita masih menganggap itu klaim. Ya. Kalau klaim kan masih sepihak. Ya. Ya kan sampai nanti mungkin Bang sekali lagi Bang Tapi Dasko. sejujurnya rekan Vincent, dari penyidikan mata saya kan kesana kemari. Kalau ditahan kan biasanya diketik itu surat perintah penahanan tuh kan. Aku lihat orang ketawa-ketawa kok. Kebetulan penyidiknya sekampung kita juga. Si Binsar kan. Selalu bercanda gitu loh. Nggak ada aba-aba. Ibaratnya kalau ditahan kan. Artinya sebenarnya secara prosedural kepolisian atau Nggak dari ada menurut kepolisian saya. itu nggak Cuman ada. karena informasi katanya dari orang penting. Wah ngeri dong dengarnya. Siapa saya? Saya kan pengacara orang kampung. Yang Orang masih kampung. jam terbangnya belum seberapa. Dekat Gunung Sinabung. Orang kampung. Jadi apapun informasi malam itu demi dia. Waduh. Berarti bisa jadi cerita itu dikondisikan Ya. dengan tujuan tertentu, kita nggak tahu. Sampai Tapi- sekarang menurut saya dikondisikan. Ya. Kecuali kalau dibuktikan sama beliau tadi yang Ya, dikatakan yang itu, namanya ya silakan disebut itu. konfirmasi. Oh, memang aku yang perintahkan waktu itu agar tiga-tiganya tidak ditahan katanya. Berani dong. Kalau enggak yang mengatasnamakan ini Masih klaim. tangkap aja menjual nama orang. Iya. Gampang aja logika Mencatut, orang hukum saya. Logikanya begitu. Itu namanya mencatut nama orang. Dan itu kan pejabat. Ya, entah siapa, entah whoever itu, ya itulah. Dan Saya no comment. Dan itu bahaya loh Om. Bahaya. Bukan efek hukum lagi, efek ke politiknya itu luar biasa. Itu mengerikan. Kita tahu lah di pemerintahan itu kadang-kadang ada faksi Lanjut A, lagi B, C. Bung Vincent, mumpung otak saya lagi cerlang. Besok-besoknya kan kembali lagi ke Polda. Kan mereka ini kan wajib lapor. Saya bercanda kok. Emang kemarin mau ditahan. Kata siapa Bang? Ini gambar gigi ya? Ngerti maksud saya? Paham. Wah, Berarti lagi itu tuh Bang. dikondisikan cerita itu ya. Bagaimana saya tuh nggak mendidih darah saya? Gue dibohongin. Saya cek respon itu. Iya. Videonya tuh sampai sekarang masih ada tuh. Buka tuh video itu.
Waktu itu Mbak Kurnia masih akrab sama saya. Sampai Mbak Kurnia, aduh, alhamdulillah, Rismo selamat gitu loh. Bayangkan kita menangis di atas pembohongan orang. Dugaan pembohongan. Semut pun marah, jangankan girsang. Semut pun marah jika diinjak, digigitnya kau katanya. Ini kita perlu bagus juga gigi ini, Bang. kan? Aku tanya bagus juga ini gigi Bang. kan? Bagus juga maksudnya. Menggertak giginya nih, begitu saya. Bagus juga maksudnya kita perlu disclaimer ini ya untuk orang-orang di luar sana. Disclaimer. Jangan keburu menghakimi Bang Dasko misalnya. Ya kan kasihan kan gitu. Ternyata begini ceritanya kan. Ya artinya kalau faktanya adalah memang polisi tidak ada niat, tidak ada rencana menahan 3 tahun. Nggak ada. Saya di Tapi pengacara Bung Vincent udah lama. Kalau ada klien saya mau ditahan, pernah dulu perempuan. Itu 2 jam sebelum tahan itu udah ada apa-apa. Biasanya mereka kan penyidik kan manusia juga. Jangan tiba-tiba pernah klien saya di Polres Jakarta Selatan pakai celana jin yang mahal karena penyanyi dangdut. Datang ke sana kan tiba-tiba tahu nggak, Mbak kesini ya katanya, masuk ke ruangan. Begitu keluar tahu nggak, celananya udah dipotong. Jadi celana pendek karena nggak bawa bekal. Tapi waktu itu saya dikasih aba-aba. Bang, saya tahan di bang gitu. Ya aba-aba. Penyidik pun manusia kok. Iya. Apalagi penyidik sekarang Kamnek 5. Aduh, udah kayak saudara deh gitu. Dan jadi juga waktu itu, semangat penegakan hukum kita sekarang kan ya, restoratif lebih kan. humanis lah. Lebih humanis. Jadi nggak tiba-tiba masuk gitu. Iya. Kesimpulan saya waktu itu manuver dari seseorang itu. Ya, saya nggak yakin seorang pejabat yang tadi sebut itu mencampuri urusan ini. Karena urusan ini waktu itu belum mencuat banget kok. Iya. Belum mencuat artinya belum menyentuh ke arah politik, belum lah. Waktu itu masih murni penyidikan, iya kan? Belum campur tangan siapapun itu. Yang purnawirawan itu juga belum terbit waktu itu. Kalau mau terbit paling kita aklamasi, deklarasi di Gedung Juang gitu loh. Seperti Pak Ugroseno waktu itu belum nongol kalau nggak salah itu. Belum lah. Belum terlalu aktif. Belum terlalu aktif. Belum terlalu inilah gitu kan. Jadi apalagi seorang yang aktif, yang tadi itu nggak mungkin menurut saya. Logika saya ya, nalar saya mengatakan tidak. Berarti itu dimanfaatkan. Hati-hati juga itu. Karena masih nyambung sampai sekarang perkara itu. Di-create gitu. cerita itu. Ya. Dan jujur besoknya aku tanya kok penyidik, emang kemarin mau ditahan Rismon? Siapa bilang bang katanya? Mak, katanya ada. Nggak ada. Aduh, temu panas saya. Siapa sih yang membuat-buat itu? Saya udah tahu orangnya gitu loh. Artinya yang mengkrit di situ, bukan tadi pejabat tadi kan yang Jadi kan mengkrit. diciptakan ketakutan. Karena orang itu di perkara ini tadinya nggak nyambung. Belum masuk dia. Ya kata anak Repri Harum belum masuk. Cuma dia udah mulai podcastin, udah mulai dia banyak intervensi dikit-dikit lah. Dia ada di ruang tamu itu. Belum menjadi kuasa hukum siapapun dia belum ada waktu itu. Dia hanya datang bersama langkah apa itu? Langkah update ya. Baru lah dari situ lah mulailah kan tergoda lah barangkali. Orang Surya dia menyelamatkan aku. Mungkin Tipa juga begitu. Kalau enggak ditahan kita, Rismon aja nggak peduli. Mau ditahan, mau apa dia waktu itu. Bab kata ya, saya mendahului dia ngomong hatinya. Siapa aja demi penegak hukum gitu. Kondisi quote and quote saat itu. Dia tenang aja. Cuma saya kuasa hukumnya kan, ya, kalau dia banyak tegar, saya nangis dong. Orang setia kok dalam penyidikan. Kan gitu kan. Jadi gitu Bung Vincent. Kalaupun topiknya Rismon malam ini tentang buku, karena ini selalu menjadi, ya belum terhapus di hati saya. Tergores, bukan tergores saya, tersayat. Tergores kan masih itu kan, tersayat tau nggak? Set gitu. Dalam. Belum ada obatnya sampai sekarang. Obatnya udah ada karena Rismon lepas RJ. Udah mulai terobati itu. Tapi masih ada sisanya gitu. Gatal-gatal sekarang. Jadi kalau dibongkar itu, gatalnya gatal gitu loh. Makanya kemarin Rakyat Bersuara itu sebenarnya itu adalah multiplikasi dari itu. Saya ingat, ini orangnya nih gitu loh. Dia bilang kalau saya membelot, saya bilang membelot. apa arti membelot? Saya bilang kan
beda jalan. Kudorong dia kan. Untung nggak. Ya udahlah, lebih seram nanti ngomongnya. Udah. Oke, ada yang abang masih mau sampaikan? Oh ada, kalau nggak salah, besok kan sidang ya. Oke, sidang pra-peradilan kedua. Roy Suryo. Jumat. Tadi saya lihat podcast dia sepenggal, kayaknya fokus ke penangkapan. Penersangkaan. Tersangka. Jadi objeknya adalah tersangka. Jadi kalau nggak salah besok mulai sidangnya ya di PN Jakarta Utara. Saya juga nggak tahu ya, saya nggak terlalu selidiki kenapa mencolok ke sana. Ke Jakarta Utara. Dari selatan ke timur ke utara, sekarang ke utara ya. Barangkali nggak tahu itu. Mungkin. Bagi kita nggak masalah itu. Itu masalah jurisdiksi persidangan aja. Sekarang yang menjadi, saya selaku yang tahu tentang perkara ini, penersangkaan itu adalah November 2025. Oke? Secara kuhap lama, kuhap baru, ada nggak masa daluarsanya? Nggak ada memang. Nggak ada. Cuman poinnya adalah, satu, pra-peradilan ini disebut dengan speedy trial. Speedy trial. Peradilan cepat. Contohnya Jakarta Selatan itu, seminggu persis kan? Nah, kalau besok mulai sidang pertama, pembacaan permohonan, berarti Jumat depan selesai. Kan itu. Yang menjadi catatan saya begini, kalau penersangkaan yang diprapitkan objeknya, analisa saya, selaku yang tahu perkara ini, nggak ada titik masuk untuk memenangkan. 2 alat bukti, itu yang menersangkakan ke mereka. Jangankan 2 alat bukti. Ratusan, 709. Kemudian kedua, hakim kan melihat kenapa tidak dimanfaatkan saatnya waktu November itu. Berkali-kali saya katakan dulu udah diskusi itu. Wah, nggak setuju, batal. Sampai yang dulu mengkoordinir itu mengatakan, kok nggak jadi pra-peradilannya? Saya bilang, tanyalah. Saya urusan saksi dan ahli di Polda, bukan urusan pra-peradilan. Dulu kan kita bagi-bagi tugas. Jadi apa menjadi penyampaian saya? Itu hak dia, hak Roy Suryo lah. Kalau Tipa kan udah sidang kedua tadi, tadi kan. Saya nggak pantau juga, dia tetap mengadakan perlawanan. Hari ini eksepsi kan. Nah jadi menjadi apa-apa menjadikan sekarang, Roy Suryo tetap mengatakan itu. Apa perbandingannya bagi saya? Tetap buang-buang bola. Seperti nanti malam Prancis lawan apa itu? Maroko. Ya siapa nanti udah 2-0, udah menit 90. Buang-buang bola lah itu. Ya, baik di Indonesia, di Barat pun terjadi. Gitu loh. Buang-buang bola maksudnya apa ya? Yang menang-menang, yang kalah-kalah gitu loh. Nggak ada lagi the most important thing. Wah, bagaimana gitu. Jadi menurut saya ilustrasinya begitu. Ini hanya wasting time agar tidak masuk ke pokok perkara. Kedua, membuat Tipa maju dulu, mungkin sampai 3-4 kali persidangan, diintip dari belakang. Apa kekurangannya? Apa yang perlu dibalut dalam itu? Sidangnya Tipa gitu. Ini trik-trik menurut saya, trik-trik rendahan. Tidak substansi. Jadi, wah, waktu itu saksinya, waktu itu pengacaranya Tipa begini-gini. Nanti pengacara Roy, tutup gitu. Nah, itu mah kelas apa menurut saya, tidak, zaman sekarang tuh tidak ilmiah lah gitu lah. Saya pinjam istilah dia. Dalam hukum itu tidak masuk akal dalam. Logika hukumnya nggak jalan. Karena logika hukumnya tidak jalan berarti emosi doang. Gitu loh. Kedua, yang paling fatal, tidak berani menghadapi pokok perkara. Kalau saya mengatakan kalau saya penegak hukum nggak boleh mengatakan pasti dihukum, nggak boleh dong begitu. Tapi pasti proses hukumnya berjalan dan berakibat penghukuman. Nah itu bahasa yang normal. Jadi kita jangan tuduh dia, pasti dihukum, pasti palsu gitu. Sekarang dia nggak berani ngomong gitu kan. Beberapa kali tampil bersamaan di Wason di TV mainstream, yang tadinya kan rajin membuat gini kan. Ini loh 99%. Sekarang nggak berani dia. Mengatakan palsu pun tidak berani. Hati-hati pengawasan hakim. Jadi saya kira gitu rekan Vincent ya. Kalaupun tadi mainstreamnya respon di sini, tapi kalau saya udah duduk sini nggak ngomong, tak enak pula gitu loh. Kita yang nggak enak kamu. Seolah-olah saya bergosip sendiri dengan Bang Resmond. Iya. Baik, terima kasih Bang
Om Jamada yang ya banyaklah perannya beliau ini ke proses hukum yang dijalani Bang Rismon kemarin. Ya kan, sampai akhirnya Bang Rismon sekarang bisa bicara dengan kita dengan siapapun. Ya dia jadi orang bebas sekarang. Gitu. Dan buat Bang Rismon terima kasih, mudah-mudahan karyanya yang menurut gua sih ini spektakuler ya. Iya, Tapi Bang. nanti kalau diuji Bang Rismon ini terbuka. Kalau ada yang mau menguji bukunya silakan aja. Di sini aja Bang nanti. Siapa Siap. tahu ada yang ahli baca-baca Oh, itu iya, kan. iya, siap, Tamu Bang. kan. Iya. Atau mau undang ahli IT Oh, atau di buat lainnya. sini? Iya. Ya. Oh. Siap. Oke. Terima kasih pemirsa bahwa hidup itu tidak pernah statis. Kadang kita ada di atas, di bawah, kiri, kanan. Artinya perubahan itulah hakikat kehidupan. Jadi kalau ada orang yang berubah dari sesuatu yang ekstrim ke hal yang tengah kemudian jadi lembut sekali, itu hal biasa karena hakikat hidup itu adalah berubah. Kalau orang tidak berubah, dia sudah mati sebelum dipanggil Tuhan. Wah, keren banget Bang. Terima kasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika jelas tadi mendengarkan